Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di podcast ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita. Tema pada hari-hari ini dan ke depan kita masih akan membahas tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Di podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang berapa lama idealnya kita ini tidur ya. Dan salah satu variabel yang menentukan berapa lama kita tidur dari indikator-indikator yang dikembangkan oleh para ahli kesehatan di bidang pertiduran gitu ya. Jadi dibedakan tentu secara usia. Jadi ada batasan tidur antara usia bayi sampai usia 2 tahun ya, kemudian usia 2 tahun sampai 5 tahun, kemudian usia anak-anak masuk sekolah atau di tingkat SD, usia remaja, usia dewasa awal dan dewasa, dan juga usia lansia. Tentu tidak hanya jumlah, tidak ada durasi saja tentang tidur ini, dan dari secara Islam sendiri juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat tentang berapalah waktu lama tidur kita dalam seharinya yang ideal. Bahkan ada yang mengatakan 4 jam cukup ya. Ya, dan sebenarnya memang secara kuantitatif sesungguhnya mungkin saja 4 jam itu cukup. Yang kadang-kadang menjadi persoalan tentu adalah secara kualitas. Jadi tidur berlama-lama tetapi kualitasnya tidak bagus, itu juga kadang-kadang tidak cukup ya untuk memberikan kesempatan tubuh kita untuk istirahat secara sempurna ya. Jadi di samping aspek kuantitas durasi tidur, kita juga harus mempertimbangkan kualitas. Nah, tentang kualitas ini maka salah satunya banyak juga teori-teori yang menyampaikan tentang kapan kita tidur yang ideal ya. Jadi di samping lamanya tidur, tapi kapan tidur ini juga akan menunjang kualitas tidur kita. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana waktu tidur yang baik ya. Nah, kita sedikit membahas ya salah satu konten di Okezone ya. Jadi tentang bahaya tidur di atas jam 11 malam ya. Ini menjadi awal dari pembahasan kita tentang kapan sih sebenarnya waktu tidur kita yang ideal. Jadi sempat viral di TikTok ya, yang memperlihatkan ya seorang yang menjelaskan tentang dampak buruk tidur jam 11 malam lewat ya. Jadi menurut informasi TikTok tadi ya, itu ternyata orang yang tidur setelah jam 11 malam berisiko terkena diabetes dan juga liver ya. Nah, kemudian bagaimana sesungguhnya fakta itu? Artinya kemudian coba dicek and recheck apa yang disampaikan di TikTok ini hoax atau ini betul-betul sebuah berita yang valid ya. Fakta menunjukkan ya dari jurnal medicine ya, jurnal Sleep Medicine, orang yang tidur terlalu larut malam di atas jam 10 malam meningkatkan risiko 10 kali lipat penyakit
kardiovaskuler. Jadi tentu berarti informasi Daily Talk ini ya cukup valid ya, didukung salah satunya oleh jurnal medis Sleep Medicine ya. Jadi meningkatkan risiko 10 kali lipat terkena penyakit-penyakit kardiovaskuler, tentu termasuk diabetes dan juga liver ya. Kemudian juga penelitian medis selama 9,2 tahun ya. Peneliti mencatat kebiasaan waktu tidur dari peserta dari 21 negara ya. Jadi penelitian terhadap 112.198 peserta dari 21 negara, dan hasil penelitiannya menemukan bahwa ada kaitan antara tidur larut dengan risiko stroke, gagal jantung, dan kematian. Selama penelitian tersebut ditemukan kasus 5.633 kematian dan 5.346 kardiovaskuler. Ya. Penelitian ini dilakukan oleh 23 ilmuwan, termasuk diantaranya adalah Dr. V. Mohan, seorang kepala diabetologi di Pusat Spesialisasi Diabetes Dr. Mohan di channel India ya. Jadi itu mengkonfirmasi bahwa memang ya tidur yang tidak tepat waktunya, kita mengambil waktu terlalu larut malam ya, di atas 11 malam atau bahkan di atas 11-12 malam gitu ya, ini akan meningkatkan risiko-risiko penyakit. Nah, kemudian jadi kapan kita tidur yang baik ya? Nah, ini pun juga ternyata banyak pendapat gitu ya. Tidur yang baik dari National Sleep Foundation merekomendasikan jam tidur orang dewasa mulai pukul 20 hingga tengah malam. Jadi pukul 20 sampai jam 12 malam atau jam 00. Kalau lihat ini berarti hanya berapa jam ya? Kita hitung sampai jam 00 itu hanya jam 8 sampai jam 12 ya, hanya 4 jam ya. Itulah tidur yang paling baik ya. Tentu setelah itu juga masih lebih baik ya. Nah, kalau dari sisi Islam sudah kita sampaikan sebelumnya tentang bagaimana Al-Quran menerangkan tentang tidur, adalah tentu Islam mengajarkan tidur yang terbaik adalah tidur di waktu malam, yaitu waktunya setelah sholat Isya ya, sampai di sepertiga malam terakhir. Jadi ya kira-kira sampai jam 3. Nah, untuk mulainya memang bervariatif ya. Tadi National Sleep Foundation merekomendasikan jam 8 malam, dan itu jam 8 malam itu tentu sangat sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat Islam yang kita diperintahkan untuk tidur di awal malam dan bangun di awal pagi ya. Itu konsep generalnya ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa oke lah tidur tidak jam 8. Jadi ada juga yang merekomendasikan itu ya paling lambat-lambatnya adalah sebelum jam 10 malam. Nah, ini juga tidak mudah ya untuk yang sudah sering tidurnya malam ya, termasuk saya ini ya. Jadi saya juga dengan membaca ini menjadi tergugah untuk merubah pola tidur saya ya, untuk ya lebih mencukupi ya. Jadi saya agak tidurnya memang seringnya itu ya menjelang jam 12 itu baru tidur ya, dan bangunnya ya sekitar
jam 4 kurang-kurang sedikit ya, sebelum adzan subuh biasanya sudah bangun ya, kadang bangun sendiri ya, kadang ada yang membangunkan gitu ya. Jadi ternyata itu tidak bagus ya, terutama dari sisi mulainya tidur. Ini yang mencoba saya rubah. Tentang jumlahnya, nah tadi juga kontroversi ya, karena ada yang mengatakan dari minimal 4 jam satu hari, sampai juga ada yang secara umum memang kita sering diterangkan bahwa tidur ideal itu 8 jam sehari. Ya mungkin malamnya tidak sampai 8 jam lah gitu ya. Syukur-syukur memang karena ada sunahnya kita bisa meluangkan tidur sebentar di siang hari. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Jadi jumlah penting, tetapi kualitas tidur juga harus penting. Nah, nanti di podcast lainnya kita mungkin juga akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya tidur yang berkualitas itu seperti apa, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.